Latihan keluarga kami menghadapi kebakaran. Semoga harimu menyenangkan. Oh, hai Roy. Hari yang menyenangkan. Apa itu? Latihan menghadapi kebakaran keluarga? Iya, itu sebuah program di mana keluarga berlatih menghadapi api. Jadi mereka bisa belajar harus apa saat terjadi kebakaran. Kalau kau tulus, kau akan dapat rencana keluarga aman. Oh, itu hebat. Kau mau ikut? Oh. Wow. Iya. Wow. Apa ini? Ayo, ayo. Oh, astaga. Apa semua ini? Oh. Hampir saja. Bagaimana kalau terjadi kebakaran sungguhan? Ayo. Tolong, tolong. Tolong. Tidak, tidak. Aku akan membereskan kekacauan ini. Wus, wus, sayang, kapan kau pulang? Semuanya, lihat ini. Keluarga latihan menghadapi kebakaran. Wow, apa itu? Sepertinya menyenangkan. Haruskah kita coba? Ya. Aku juga mau. Iya, semuanya ikut kan? Baiklah, kalau begitu, sekarang berkumpul. Seminggu lagi, kita ada program latihan menghadapi kebakaran. Lakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga dari kebakaran. Mengerti? Iya. Baiklah, semuanya, lihat denah ini. Siapa yang tahu ada berapa banyak pintu darurat? Aku. Oke, selanjutnya apa? Tunggu sebentar. Jadi, aha, itu adalah pintu belakangnya Lucy. Oke. Ayah. Jangan khawatir, ayah akan mengeluarkanmu dari sini. Iya, Baiklah semuanya, ujiannya akan segera dimulai. Saat alarm berbunyi, semuanya harus keluar dari rumah dalam waktu 3 menit. Bersedia? Siap? Ada asap merangkak kemari. Jangan gugup dan lakukan seperti latihan kita. Mengerti? Baik, Bu. Iya. Serahkan pada ayah. Semuanya ke pintu keluar pertama. Aduh. Ayah. Hah? Pintu depan terbakar. Sayang, pintu kedua, ke jendela. Ke jendela. Sayang, apa yang harus kita lakukan? Sayang, tenanglah. Pasti ada jalan. 30 detik lagi. Ibu, pintu ketiga, pintu belakang. Benar, pintu belakang. Ayo, cepatlah, cepat. Iya. Sayang. 10 detik. Aku rasa aku tidak bisa. Pergilah, tolong jaga anak-anak. Apa maksudmu? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. 3, 2, 1. Selamat, kalian berhasil. Ya, kita berhasil. Ya, hebat. Ini untukmu. Wow. Ada banyak situasi tidak terduga, tapi kalian menghadapinya dengan tenang. Saat kebakaran sungguhan terjadi, banyak orang mulai panik dan gagal untuk mengungsi. Dan hanya butuh waktu 5 menit bagi rumah untuk terbakar. Jadi dalam keadaan seperti itu, kalian harus tetap bersiap. Membuat dena evakuasi dengan semua jendela, pintu, dan pintu darurat dengan keluargamu. Juga tentukan di mana bertemu setelah kalian mengungsi keluar. Dan lakukan latihan ini setahun 2 kali, siang dan malam dengan keluargamu. Dengan begitu, jika kebakaran sungguhan terjadi, kalian bisa mengungsi dengan aman. Baiklah, Roy. Kami akan melakukannya. Kebakaran. Apa?
Kebakaran. Roy bilang malam-malam juga latihan. Ayo cepat. Ayo kita latihan. Saat kecelakaan terjadi. Kita akan mengerjakan PR di rumah Jenny hari ini. Iya, datanglah ke rumahku jam 3 ya. Tapi kan jam 3 itu waktunya makan snack. Dok, kecil. Pikiranmu hanya makanan saja. Jangan khawatir, Dok. Aku membuat banyak cupcake yang lezat untuk kita. Cupcake. Aku tidak mau makan cupcake buatan. Sudah, kalau begitu tidak perlu. Berarti banyak kelebihan kue untukku. Dok, kenapa kau tidak makan kuemu? Tidak apa-apa. Mungkin aku bisa memakannya setelah makan cupcake buatan Jenny. Dogi, tunggu. Ya, Tunjukkan aku jalan. kemana? Apa kau tahu jalan menuju ke rumah sakit? Jalan tercepat adalah kau belok di sudut sana, lalu kau putar balik di sana, lalu belok lagi setelahnya. Aku butuh area yang jelas. Belok di sana, lalu di sana. Itu terlalu membingungkan. Maaf. Aku akan menunjukkan jalannya. Ikuti aku, ayo. Oh, terima kasih. Baiklah, ini dia. Baiklah, terima kasih banyak. Iya, sampai nanti. Oh, dadah. Sepertinya aku terlambat. Aku harus buru-buru. Ayo turun, Koko. Ah, Koko, ayo turun. ada apa, Mary? Dok, Hah? kucingku Koko ada di atas pohon dan tidak mau turun. Aku akan membantu menurunkannya. Ayo sini. Ini Mary. Kau tidak apa-apa kan, Koko? Sepertinya aku harus segera pergi. Terima kasih ya, Dok. Iya, aku harus segera cepat atau aku akan kehabisan kuenya. Aku harus cepat untuk melewati jalan ini. Sudah hijau. Sekarang jalan. Seharusnya kau tidak boleh menyeberang seperti itu. Aku benar-benar minta maaf. Kau pikir ada yang rusak? Hah? Tidak, aku baik-baik saja. Aku harus pergi. Tunggu. Hah? Ini serius? Aku tidak main-main. Dia pergi begitu saja. Iya, sudah aku bilang tunggu dan aku tidak bisa mengikutinya di gang. Anak itu bisa saja cedera. Dia tidak bilang siapa Tidak, namanya. tapi warna rambutnya coklat, ada bintik-bintik di wajahnya, dan pakaian putih dengan garis biru. Aku sama sekali tidak lupa, Polly. Rambut coklat, bintik-bintik, pakaian putih bergaris biru. Dok, kenapa kau lama sekali? Apa kau mampir makan snack dulu ya? Tidak, aku... Terserahlah, ayo kita mulai mengerjakan PR. Hei Dok, ada apa denganmu? Lututmu berdarah, Dok. Iya, tadi aku ditabrak mobil. Apa? Lalu kenapa datang ke sini? Begini. Polly, Itu dia, itu anaknya. Jadi kau orangnya ya? Tidak, bukan Polly. Aku tahu, aku salah. Tapi tolong jangan tangkap aku. Jangan khawatir, Dok. Aku kesini bukan untuk menangkapmu. Aku hanya khawatir padamu. Kau baik-baik saja kan? Semuanya baik-baik saja. Terima kasih ya. Tapi, Dok, hanya karena kau baik bukan berarti kau aman dari kecelakaan. Aku bingung, aku harus bagaimana? Ada beberapa hal yang harus kau lakukan kalau ditabrak mobil. Apa kalian mau mendengarkan kata-kataku? Iya. Kalau ditabrak mobil, cobalah untuk tenang, jangan panik. Dan sebisa mungkin, beritahu orang tua Aku kalian apa yang kecelakaan. terjadi dan pergilah ke rumah sakit dengan pengemudinya. Minta nomor telepon pengemudinya dan tulis keterangan dan nomor polisi mobilnya. Dan minta tolong pada siapapun yang melihat kecelakaan itu dan yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Kalian sudah mengerti kan? Jadi anak-anak, ingat selalu kata-kataku dan tetaplah aman ya. Baiklah, Polly. Halo anak-anak. Senang bertemu denganmu lagi. Aku baru menjenguk temanku di rumah sakit. Jika kau tidak mengarahkanku ke sini, itu tidak akan terjadi. Wah, senang mendengarnya. Hai Dok. Hey Mary. Terima kasih karena kau sudah menurunkan Koko dari pohon. Baiklah, Dok. Aku rasa kau terlambat bukan karena makan snack, kan? Seharusnya beritahu kami kalau kau sibuk membantu orang di kota. Tidak
Nggak apa-apa. Kedengarannya waktu makan snackmu sudah lewat. Ayo ke rumahku dan makan cupcake buatanku. Aku tidak sabar untuk mencicipinya, Jenny. Aku mungkin akan mencicipinya juga. Tidak, kalau kau tidak boleh. Jangan pergi dengan orang asing. Penculikan adalah saat orang dewasa mencoba membawamu dengan paksa. Penting untuk tidak pergi sendirian, terutama jika tempatnya sepi dan terpencil. Tetap dalam kelompok ya. Baik. Apa yang kalian lakukan saat orang dewasa memegang tanganmu dan mencoba membawamu? Aku tidak mengenalmu. Jangan sentuh aku. Seseorang aku. Bagus sekali, jangan lupakan itu. Toko mainan pasti menyiapkan naga super hari ini. Kalau begitu ayo pergi. Dan aku akan sampai duluan karena aku tahu jalan pintasnya. Agak gelap. Hei, Pergi, aku tidak mengenalmu. Seseorang tolong aku. cara mendapatkan perhatian. Kenapa kau lakukan itu? Bu Guru memberitahu kita untuk tidak pergi ke tempat terpencil sendirian, kan? Johnny, naga super keluar hari ini. Aku mau pergi ke sana. Wah, naga super. Ya, sampai bertemu di sana. Apa? Hei, tunggu aku. Lihat ini. Ada usaha penculikan anak di kota sebelah. Wajah tersangkanya tertangkap oleh kamera. Dia kelihatan seperti kakek yang baik, sama sekali tidak menakutkan. Penculik tidak selalu berwajah menakutkan. Bisa saja seseorang yang sangat baik atau yang dikenal anak-anak. Untuk amannya, kita tingkatkan patroli. Tolong tetap waspada. Baiklah. Ini es krim coklat untukmu. Terima kasih banyak. Oh iya, apa kau sendirian? Jessie, kau sudah siap? Oh, hampir saja. Tidak ada yang meninggalkan anak mereka sendirian lagi sekarang. Tunggu, itu es krim. Tidak, Johnny. Kita harus pergi sekarang. Kita bisa makan dengan cepat. Ayolah, Johnny. Jangan Ini, sekarang. ambil es krimnya. Ayo. Hari ini gratis. Es krim Es krim gratis. gratis? Ini es krimnya. Terima Silakan. kasih banyak. Jadi, siapa nama kalian? Aku Johnny dan temanku Peter. Mereka membuat ini terlalu mudah. Oh iya, apa kalian suka kucing? Aku kemarin menemukan kucing terlantar. Mungkin kalian mau melihatnya. Berikan Aku saja suka padaku. kucing, boleh Aku aku akan bawa memilikinya? pulang. Kenapa tidak kalian lihat saja sendiri? Wah. Ikuti aku. Johnny, kau alergi kucing. Ingat, untukku saja. Peter, kau kan sudah punya buddy. Dia pasti tidak suka kucing. Aku rasa begitu. Kami tidak bisa membawanya. Tidak masalah. Lagi pula aku ingin ke kantor pos. Kalian apakah tahu jalannya? Tentu saja. Tidak ada yang hafal Broomstone lebih baik dari kami. Kalau begitu naiklah dan tunjukkan jalannya. Tentu. Tunggu, naga supernya. Oh ya benar. Kita harus pergi sekarang. Maaf ya, Pak. Terima kasih untuk es krimnya. Tunggu. Oh, perutku. Aduh, perutku sakit sekali. Aduh. Kau tidak apa-apa? Aku tidak tahu kenapa. Tiba-tiba perutku terasa sakit Sini, sekali. aku bantu. Tunggu, kita hubungi tim penyelamat. Hah? Tim penyelamat? Oh, jangan. Ayo sini. Jangan melawan dan masuk ke truk. Ayo. Lepaskan aku. Lepaskan. Turunkan aku. Seseorang Ayo. tolong aku. Ayo. Peter, Eh, tolong. Apa itu? Seseorang, tolong kami. Itu Johnny. Ayo masuk. Tidak mau. Diam. Sudah. Jangan teriak. Diam. Lepaskan dia. Gawat. Sebaiknya aku pergi dari sini. Berhenti. Kau tidak apa-apa. Tetap diam. Kau dalam masalah besar. Aku butuh pengacara. Ayah. Kau tidak apa-apa? Untunglah kalian aman sekarang. Hei kalian, tadi itu hampir saja kan? Kami senang kalian tidak apa-apa. Ingatlah, jika ada orang asing menawarkanmu mainan atau mentraktirmu, kau harus bilang tidak dan pergilah.
Jika seseorang yang tidak kau kenal menanyakan arah atau minta tolong mencari hewan yang hilang, katakan padanya kau tidak bisa membantunya dan pergilah. Seseorang mungkin bilang kalau anggota keluargamu sakit. Untuk alasan apapun jangan ikut dengannya. Sebaiknya periksa dengan anggota keluargamu dan beritahu apa yang terjadi. Kau mengerti? Ya, terima kasih, Amber. Oh tidak, naga super. Oh, aku sangat menginginkannya. Kalau begitu, kita pergi membelinya sekarang. Benarkah? Iya. Ayah, bisakah kita pergi bersama-sama? Iya, tentu Ayo saja. Ayah yang paling baik. Bagaimana menghubungi 911? Hai semuanya, kalian sudah dengar? Meteor jatuh di hutan Vroom semalam. Iya, aku melihatnya sendiri. Cahaya sangat terang, memancar kemana-mana. Apa itu benar? Ya, tentu saja. Menurutmu, meteor itu seperti apa? Aku dengar meteor itu seperti batu hitam. Tidak mungkin. Meteor itu pasti berkilau seperti bola super. Kita bertiga akan memulai pencarian ini. Apa kalian sudah siap? Tentu. Tongkat dosing akan menemukan energi itu. Sosis jumbo yang memungkinkanmu pergi ke ujung dunia. Radio ham yang bisa menghubungi alien. Tunggu, bagaimana semua benda ini akan menemukan meteor itu? Peter, menurutku tongkatmu itu kelihatan tidak berguna ya. Hah, perhatikan ini. Hah, energi alam semesta. Aku bisa merasakannya. Lewat sini, ayo. Apa dia baik-baik saja? Entahlah. Kau yakin Peter jalannya lewat sini? Aku yakin, percayalah, ikuti saja aku. Kau yakin memang lewat sini? Sedikit lagi, ayo. Oh, lewat sini. Peter, apa kau yakin ini jalannya? Ya, aku yakin. Aku bisa merasakan energi alam semesta. Sosisku! Johnny! Teman-teman. Peter! Hah? Apa itu? Di sini gelap sekali. Tapi aku merasakan sesuatu. Charles, bisa kau nyalakan lampunya? Baiklah. Wah, itu adalah... Wow, jadi ini pasti meteor. Hah? Wah, kebakaran! Kita harus menghubungi 911. Tapi di sini tidak ada telepon. Oh, benar. Ada radio. Iya, ini pasukan penyelamat. Tolong Jin, di sini ada kebakaran. Apa? Kalian ada di mana? Kami ada di kabin di tengah hutan. Kami belum pernah ke sini, jadi kami tidak yakin. Baiklah, jangan panik. Tenang ya. Beritahu yang kalian lihat. Masih ingat jalan yang kalian lewati? Jalan yang kami lewati. Ada perempatan dan kami belok kiri. Kami melewati hutan dan menyeberangi jembatan kayu. Lalu kami jalan melewati jurang dan terjatuh. Setelah itu aku lihat kabinnya terbakar. Baiklah. Teman-teman, anak-anak melaporkan ada kebakaran di hutan Vroom. Akan kukirim lokasinya. Tolong cepat ke sana. Iya, baiklah. Heli, aku harus melewati hutan. Beritahu arahnya dari atas ya. Baiklah, Roy. Roy, ke kiri. Terima kasih. Roy, Heli. Semuanya mundur. Ya, baiklah. Sebenarnya api ini bisa menyebar dengan cepat, tapi kita bisa mengatasinya karena kalian. Untung saja. Saat kalian melihat api seperti hari ini, gunakan ponsel, telepon umum, atau telepon rumah dan hubungi 911. Yang penting adalah jangan panik dan jelaskan di mana apinya.
Kalau kebakarannya terjadi di tempat yang sulit dijelaskan, lihat sekeliling untuk mencari patokannya. Seperti bangunan besar, kantor, sekolah, pohon besar, perempatan jalan, bundaran, danau, waduk, stasiun kereta bawah tanah, atau stasiun bis. Jadi petugas pemadam kebakaran bisa tahu mendengar penjelasanmu. Apa semuanya mengerti? Baik, Roy. Kami mengerti. Oh iya, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Oh iya, meteor. Oh tidak, meteornya masih di dalam. Tada! Aku sudah membawanya. Meteor. Itu memang meteor. Keren. Jadi kalian menemukan meteor. Hebat sekali. Kita berhasil. Hooray! Keselamatan berlalu lintas. Untuk menyelesaikan ini, kau lakukan ini. Oh, seperti itu. Sudah cukup, aku menyerah. Mereka sedang ikut kuis keselamatan lalu lintas. Kau akan mengikutinya, Dok. Iya. Bagus. Tim dan Toby juga akan ikut, iya kan? Lalu kau? Aku dengan Kevin. Oh, Kau dan Kevin. semoga beruntung ya. Kurasa kau membutuhkannya. Kevin, ayo ikut kuis denganku. Aku mohon. Kenapa aku harus ikut kuis itu? Kevin. Apa mereka memang ikut serta? Iya, kan harus ada yang juara terakhir. Aku ikut. Kuis keselamatan berlalu lintas. Kevin. Dan kita akan memenangkannya. Selamat sore penduduk kota Brooks yang baik hati. Sekarang kita akan mulai perlombaan kuis keselamatan berlalu lintas untuk anak-anak. Dok, aku tidak gemetaran kan? Tenang. Aku gugup. Dan sekarang pertanyaan nomor 1. Bagaimana kau menyeberang dengan aman di penyeberangan jalan yang tidak ada sinyalnya? Awas, periksa dan lihat jika ada mobil yang datang. Tunggu mereka berhenti, angkat tanganmu lalu menyeberang. Ya, itu benar. Tim merah sekarang punya 50 poin. Baiklah, pertanyaan selanjutnya adalah, jika kau naik sepeda dan kau ingin menyeberang jalan, apa yang akan kau lakukan? Kau turun dari sepedamu dan dorong sepedanya menyeberang ke jalanan. Tim hijau benar. Hebat sekali. Mobil tidak bisa langsung berhenti karena butuh jarak untuk mengeremnya. Kau harus memakai sabuk pengaman setiap masuk ke dalam mobil. Aku tidak sengaja menekan tombolnya. Kevin, Dam, ayo semangat. Ayo, semangat. Ayo. Pertanyaan selanjutnya, yang manakah situasi yang paling berbahaya? Aku tahu, nomor 4. Jawabannya salah. Iya, tim kuning. Tidak, itu benar. Aku ingat Polly menyelamatkanku saat aku berada di sudut jalan. Iya, jawabannya nomor 2. Sudut jalan yang paling berbahaya ada di nomor 2. Jawabannya benar sekali. Tim kuning mendapatkan 50 poin. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, di mana tempat yang tepat untuk mengendarai skuter atau sepatu luncurmu? 1. Tempat parkir. 2. Di gang. 3. Di lokasi pembangunan. 4. Taman bermain. Ya, tim kuning? Bisakah mereka menjawab ini dengan benar? Aku ingat bahkan di gang atau sisi jalan di mana mobil tidak terlalu banyak bisa berbahaya. Kau harus menaikinya di mana tidak ada mobil. Jawabannya taman bermain karena tidak ada mobil di sana. Benar sekali. Baiklah, ini pertanyaan selanjutnya. Saat bersalju, Jangan pakai pakaian putih dan keluarkan tanganmu dari kantung. kalau 18 kali lebih bisa terkena kecelakaan, jadi jangan lakukan. Menghindari jalan di depan lokasi pembangunan dan ambil jalan lain. Wow, pertandingan ini menjadi semakin seru. Dan sekarang adalah pertanyaan terakhir. Pertanyaan senilai 100 poin. Siapa yang menjawabnya dengan benar akan langsung menang. Apa 3 hal penting yang harus kau ketahui untuk menghindari kecelakaan mobil? Nah, baiklah, silakan dijawab. Ya, tim hijau? Baiklah. Baiklah, tim merah punya kesempatan sekarang.
saat menyeberang di penyeberangan dan lampu lalu lintasnya hijau. Sayang sekali, tapi itu bukan jawaban yang tepat. Sekarang kesempatan untuk tim kuning. Silakan. Kevin, Jam, semoga beruntung. Itu benar. Ingat, saat kita lari ke rumah Jenny, kita hampir celaka saat menyeberangi jalan. Apa kau ingat? Iya, dan Polly mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan. Pertama, kebiasaan berhenti. Kedua, lakukan kontak mata dengan pengemudi. Ketiga, selalu perhatikan mobil saat kau menyeberang. Dan jawaban dari tim kuning. Kerja bagus anak-anak. Hebat. Baiklah, sekarang semuanya berdiri rapat dan tersenyum. Ya. Bermain air dengan aman. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayah, kapan kita akan berenang? Bisa kita langsung berenang saja. Belum, penting untuk pernapasan dulu. Siap. Webek, 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 webek. Itu apa itu? Katak berenang hebat kan? Webek, 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 webek. Akhirnya. Beraksi! Tidak, tidak, tidak. Peter, kau tidak bisa berenang ya? Memangnya kenapa? Peter, tidak masalah. Kau bisa belajar. Tetap di dekatku dan kau akan cepat bisa berenang. Benarkah? Pertama, tarik nafas. Kau harus menahannya dan hembuskan. Tarik napas yang dalam, kau bisa melakukannya? Ayolah, Johnny. Nah, begitu. Jaga kakimu tetap lurus. Wow, kau bisa berenang sendiri. Peter, jangan biarkan aku berenang sendiri. Peter, ayo, kau pasti bisa. Ya, terus gerakan kakimu. Kau hampir sampai. Hebat, aku berhasil. Aku bisa berenang. Kau hebat, Peter. Johnny, ayo berenang sampai ke sana, ya. Oke. Tunggu, jangan dulu berenang ke tempat yang dalam ya. Hei, selama aku memakai ini, aku akan baik-baik saja. Sudah waktunya istirahat. Semuanya keluar dari kolam renang ya. Saatnya makan kudapan. Ayo. Wow, ayo makan. Kau hanya perlu seperti ini. Dan Wow. dia akan langsung mengembang dan kau siap membantu perenang yang butuh bantuan. Terima kasih Amber, kau sangat membantu. Letakkan di sini saat kau membutuhkannya. Kedengarannya bagus. Tangkap. Giliranku. Ke atas. Bagus. Ada apa? Paman tidak apa-apa. Aku mau ke toilet dulu. Kalian teruskan bermain. Aku tidak bisa membawanya kemanapun. Kenapa kau memukulnya kuat sekali? Tunggu, akan kuambil. Sedikit lagi. Wah, bagus, Peter. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan melompat dan mengambilnya. Apa? Jangan. Di situ airnya dalam. Hanya sebentar, aku akan segera kembali. Tunggu, Peter. Aku dapat. Johnny, bersiap untuk menangkapnya. Johnny, tolong aku. Peter, tolong. Temanku tenggelam. Sebelah sini, tolong. Peter.
Aku selamat. Peter, kau tidak apa-apa? Iya, terima kasih. Peter, lain kali lebih hati-hati. Maafkan aku, Ember. Seharusnya aku tidak meninggalkan mereka begitu saja. Peter, Johnny, aku akan memberitahumu peraturan keselamatan di kolam renang. Saat bermain air, akan lebih baik memakai peralatan keselamatan seperti pelampung atau juga ban. Jangan berenang di tempat dalam sendirian. Cobalah melakukan pemanasan sebelum berenang agar tidak kram. Jika kau terlalu cepat masuk ke air yang dingin, kau bisa mengalami gangguan jantung. Santai sampai terbiasa dengan airnya dan masukkan kakimu dulu. Jangan berlari di dek kolam karena basah dan licin. Sebelum menyelam, pastikan kolamnya aman. Jangan langsung melompat ke kolam setelah makan. Biarkan makanan dicerna lebih dulu. Bagaimana, kalian mengerti? Tentu, Ember. Dan mulai sekarang aku tidak akan berpaling dari kalian. Benar. Sangat aman. Tapi kami bukan bayi. Ayolah.